Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Khalidan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas dalam video tentang hukum waris. Jadi apa aja sih yang topik yang akan kita bahas? Yaitu tinjauan umum fikih mawaris, mencakup pengertian rukun, syarat, terus sebab penerimaan waris, dan juga hak-hak peninggalan harta sebelum dibagikan. Jadi langsung saja, yang pertama tentang pengertian. Mawaris secara bahasa berasal dari kata al-miraj yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Itu adalah ditinjau dari segi bahasa. Jika ditinjau dari segi istilah, yaitu memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang tata cara membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak secara syariat agama dan prinsip-prinsip agama Islam. Langsung saja ada konsep umum rukun. Jadi ada 3 rukun yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu al-muwaris. Al-muwaris itu adalah seseorang yang sudah tiada atau meninggal. Ketika belum ada al-muwaris, berarti warisan tersebut belum bisa ditunaikan. Yang kedua ada al-waris. Al-waris itu adalah orang yang berhak menerima waris. Dan juga yang terakhir ada al-maurus. Al-maurus ini adalah harta peninggalan yang akan dibagikan. Itu adalah dari segi pandangan rukun. Terus selanjutnya ada syarat. Apa saja syarat yang harus kita jalankan? Yaitu salah satunya al-muwaris. Al-muwaris dipastikan sudah meninggal secara hakiki atau sudah dipastikan bahwasanya al-muwaris benar-benar meninggal. Ketika masih dalam kondisi mamang ataupun meninggal tidaknya masih diragukan, maka belum termasuk ke dalam syarat. Jadi al-muwaris memang harus benar-benar meninggal secara hakiki ataupun secara hukum. Yang kedua ada dipastikan bahwasanya al-waris itu masih hidup. Orang yang berhak menerima waris itu harus hidup untuk bisa menjalankan hukum al-waris tersebut. Yang ketiga yaitu adanya hubungan dan alasan yang membenarkan menerima waris. Syarat yang ketiga itu adalah adanya hubungan dan alasan yang membenarkan untuk berhak menerima waris tersebut. Selanjutnya sebab-sebab seorang menerima warisan. Salah satunya yaitu nasab, nikah, dan wala. Langsung saja ke pembahasan nasab. Nasab yaitu ditinjau dari segi garis keturunan, dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dari anak, dari saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek nenek, intinya begitu. Yang kedua ada nikah, yaitu ada hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada al-wala. Al-wala ini adalah memerdekakan budak. Ini terjadi pada saat Nabi Muhammad. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya hak-hak peninggalan sebelum dibagikan. Jadi hak apa saja sih yang perlu kita tunaikan sebelum warisan tersebut dibagikan? Salah satunya yaitu biaya perawatan jenazah. Jadi sebelum warisan dibagikan, bahwasanya benar-benar jenazah, biaya perawatan jenazah seperti kain kafan, minyak wangi, ataupun segala macam yang intinya membahas mengarah ke biaya perawatan jenazah itu ditanggung dengan harta tersebut atau yang disebut al-mauruz. Yang kedua adalah utang. Yang kedua ini benar-benar sangat krusial, bahwasanya al-muwaris ketika masih mempunyai hutang, utang tersebut harus dibayarkan, harus benar-benar tidak meninggalkan hutang sepeser pun. Yang ketiga ada pelaksanaan wasiat. Ketika hutang tersebut sudah dibayarkan, maka pelaksanaan wasiat harus ditunaikan sesuai dengan al-mawaris yang ia inginkan. Jika pelaksanaan wasiat ini maksimal adalah 1/3 dari seluruh total harta mewaris tersebut. Dan yang melaksanakan adalah al-waris, ya, orang yang berhak menerima waris tersebut. Yang terakhir baru bagian sisa harta harus dibagikan secara adil
sesuai prinsip agama Islam. Demikian penjelasan ringkas tentang hukum mawaris. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada